ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib naik di atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha fala jumu'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal baital harama masabatan linnasi wa amna wa faradallahu al-hajja ala ibadihi kiraman wa ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari ke-10 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Pagi tadi kita melaksanakan sunnah Rasul, yakni salat Idul Adha. Salah satu hikmah dari 10 Zulhijjah, ketika kita mengambil pelajaran dari ujian yang diberikan Allah kepada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antara ujian Allah, ketika Allah menganugerahi Nabi Ibrahim seorang putra Ismail namanya, beliau sangat gembira, namun kegembiraan tersebut seolah-olah sirna tatkala Ibrahim alaihissalam mendapat perintah untuk menyembelihnya. Ayah mana yang tega dan sampai hati membunuh anaknya sendiri? Siapa pulakah yang tidak sedih mendapat cobaan dan perintah seberat ini? Ibrahim bimbang untuk memilih antara cinta kepada anak dan cinta kepada Tuhannya, sebab cinta kepada keduanya seolah-olah mustahil untuk dipisahkan. Untungnya di saat yang genting itu Ibrahim mendapat dorongan moral dari keimanan putranya Ismail, sebagaimana yang Allah lukiskan pada surah As-Saffat ayat 102. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakanlah perintah Tuhan itu, niscaya ayahanda dapati dan melihatku termasuk orang yang sabar insyaallah. Quran surah As-Saffat ayat 102. Mendengar jawaban dari putranya itu, Ibrahim tersadar dari kebimbangannya. Pilihannya hanya satu, melaksanakan perintah Allah apapun resikonya. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Tekad Ibrahim menjadi bulat, semangatnya menggelora. Diterjangnya segala godaan, disingkirkannya segala aral melintang. Bersama putranya Ismail, ia laksanakan perintah Allah. Ketika penyembelihan akan dilaksanakan, Allah berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin azim." Dan kami panggillah ia, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan perintah itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita orang yang beriman, peristiwa yang menimpa dan dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam merupakan satu iktibar, suatu hikmah, satu pelajaran dan peringatan bahwa apapun yang kita miliki, termasuk anak dan harta, betapapun kita sangat mencintainya, adalah milik Allah dan kepadanya lah harus kita kembalikan. Maka dari itu, untuk mengenang pengorbanan Nabiullah Ibrahim atas putranya Ismail itulah disyariatkannya ibadah kurban pada setiap hari raya Idul Adha dan 3 hari berikutnya, yang dapat dijadikan titik awal untuk segala pengorbanan yang selalu menuntut dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan penyembelihan hewan korban, sehingga beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kesanggupan untuk berkorban, tetapi ia enggan untuk berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, korban secara harfiah berarti mendekatkan, karena berasal dari akar kata karuba yakrubu kurban wa kurbanan. Dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada sesama manusia, khususnya mereka yang sengsara. Menurut tafsir Al-Manar, kurban adalah satu tindakan perbuatan mendekatkan diri takarrub kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan. Menyembelih korban itu termasuk dalam rangkaian ibadah yang dinamakan udhiyah. Oleh sebab itulah, hewan korban yang nanti akan kita sembelih dapat kita lihat secara simbolik sebagai penyembelihan nafsu-nafsu madmumah, nafsu-nafsu rendah, nafsu-nafsu kebinatangan, nafsu-nafsu tercela yang selalu membawa kepada rusaknya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan umatnya agar mau dan mampu berkorban dalam arti yang seluas-luasnya. Umat Islam dituntut berkorban apa saja untuk kepentingan agama. Al-Quran menyebutkan orang-orang Ansar Madinah selalu mengorbankan kepentingan mereka untuk kaum muhajirin, sehingga Allah melukiskan dalam firman-Nya pada surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka korbankan kepentingan mereka sendiri walaupun mereka berada dalam kemiskinan. Barang siapa yang diselamatkan daripada kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Hidup yang tidak ada jiwa pengorbanan, hidup yang tanpa pengorbanan untuk kepentingan agama dan umat, untuk kepentingan kesejahteraan bersama, adalah hidup yang tidak bermanfaat. Karena hidup macam ini, hidup yang egois, hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan penderitaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi.
tidak sempurna iman seseorang sehingga kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu momen hari ini dan 3 hari tasyrik berikutnya, mari kita pertebal semangat berkorban kita. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita adalah amanah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apakah harta kita, uang kita, waktu kita, jabatan kita, ilmu dan keahlian kita, tenaga fisik kita, apa saja yang kita miliki dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya menurut tuntunan dan tuntutan agama. Ibadah korban yang akan kita laksanakan bukan hanya sekedar, bukan cuma persembahan untuk meningkatkan kadar keimanan seseorang, namun ia juga sebagai jembatan untuk kesejahteraan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemurahan rezeki kepada kita kaum muslimin sehingga kita bisa mau dan mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang khususnya berkenaan dengan harta kita demi kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibbadik sayyidina maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'ati ya arhamar rahimin. Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin az-zalimin. Allahumma ansub bi biladina hadza imaman adilan wa biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah